Terus Oke. kalau bisnis, sebetulnya saya ada startup mas. Wah, ini dia nih. Nah, startupnya itu Apa tuh? Boleh di-spill? jatuh itu biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Nah, Wih. kita itu diajar berdialektika untuk menyelesaikan masalah. Nah, beranjak dari masalah-masalah kehidupan kampus seperti harga ojek online yang mahal, yang lain, terus harga antar jemput makanan yang mahal. Nah, dari situ kita beranjak, maka lahirlah Raja Aminam duweni atimu. Kang Wawan. Kaya lagi wingi. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang, dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Luar biasa sekali, hari ini spesial buat Binet Lovers dimanapun kamu berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, ya mudah-mudahan selalu semangat menjalani hari-hari ya, amin. Dan hari ini spesial ya, di episode hari ini karena saya ditemani oleh seseorang pemuda yang sangat luar biasa, aktif menjadi seorang akademisi, entrepreneur muda, bahkan sepertinya akan ada arah-arah ke politik nih, luar biasa ya. Siapa lagi, langsung aja kita sambut, please welcome the one and only Kang Wawan. Semangat dong Kang. Siap, semangat. Terima kasih nih udah datang ke Binet Talk. Iya, terima kasih atas undangannya dari Binet. Iyalah, luar biasa. Gimana pakai jas. Saya nggak pakai jas nih. Saya biasanya pakai jas, cuman sempat ada yang sempat ada yang ngomong kalau jangan pakai jas mulu lah gitu. Rubah penampilan karena dari episode sebelumnya pakai jas kaos Binet gitu. Sekarang coba ganti gitu ya supaya lebih fresh aja gitu, oke? Oke. Ini spesial buat Kang Wawan nih, perdana saya pakai kostum yang beda buat Kang Wawan nih. Luar biasa. Oh, jadi saya yang ini Iya nih. Apa saya ganti nih? Oke, Kang Wawan. Gimana kabarnya Kang Wawan? Kabarnya Damang. Masya Allah, orang Karawang banget nih. Iya tuh. Kalau kita sebagai orang Karawang itu kita harus menanamkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di kehidupan. Artinya bahasa Indonesia tetap kita jaga, tapi bahasa daerah juga harus kita lestarikan. Itulah kunci kita sebagai seorang pemuda-pemudi Karawang. Luar biasa, belum apa-apa nih. Wah, luar biasa Kang Wawan. Kang Wawan berarti asli orang Karawang emang ya? Kalau asli ayah itu asli Karawang, Mas Aldi. Kalau ibu itu dia keturunan Betawi, Bekasi. Jadi tapi Kang Wawan orang Karawang kalau orang Karawang asli. Asli original ya? Asli orang Karawang. Luar biasa. Rumah di mana berarti Rumahnya di Kecamatan Lemah Abang Wadas. Oh, orang Karawang Wadas Timur, Syekh Kuro. Wah, ini harus nonton ini orang-orang Lemah Abang ini. Halo. Siap, halo. Warga Wadas ya. Udah pakai Binet warga Wadas? Udah dong, harus ya. Siap. Oke. Kang Wawan rumah di Wadas. Ini menjadi sosok pemuda ya. Wadas terkesan jauh ya kalau dari perkotaan ya. Jauh ya, cukup lumayan jauh ya. 45 menit. 45 menit ya, lumayan lah. Tapi saya ternyata punya sosok kenalan Kang Wawan yang sangat inspiratif ternyata dari Wadas. Luar biasa. Harusnya bangga orang-orang Wadas dan Lemah Abang ini, luar biasa. Dan sekarang kesibukan Kang Wawan itu apa sih sebenarnya? Sibuk sekarang, kalau dibilang sibuk ya mencari sesuap nasi lah Mas. Mencari sesuap nasi sibuk? Iya, artinya di sini kita mencari sesuap nasi ya. Kita pada dasarnya kan manusia itu hidup. Ya. Artinya orang yang hidup itu pasti membutuhkan makanan. Nah, sembari mencari makanan, kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat selama baik itu di sekolah dasar, SD, SMP maupun di perkuliahan. Oke, luar biasa.
akhirnya buat sesuap nasi. Enggak, maksudnya berarti sekarang fokus apa nih? Itu kan tadi saya udah present kalau Kang Wawan ini seorang entrepreneur muda, seorang akademisi gitu ya. Sekarang lagi fokus apa nih? Kalau dibilang fokusnya sekarang itu banyak sih Mas. Kalau saya kan kalau misalkan di akademisi itu ya kita konsultan pendidikan lah. Oke. Bisa pelayanan edukasi tentang di bidang sekolah SMA, SMP, terus mahasiswa juga, itu salah satunya. Luar biasa. Kalau untuk di bidang konsultan di bidang politik lah ya itu. Ya sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Background saya kan di kuliah itu ilmu pemerintahan. Wah, ini dia. Jadi kita amalkan mahasiswa lah. ilmu pemerintahan. Sekarang kan lagi musim politik juga. Ya. Nah, kita amalkan lah berbagi ilmu gitu. Terus Oke. kalau bisnis sebetulnya saya ada startup Mas. Wah, ini dia nih. Nah, startupnya itu apa tuh? Boleh di-spill? Startupnya itu namanya Ojek Kampus. Jadi Ojek Kampus ini kita dirikan itu tahun 2020, 1 Januari 2020. Oke. Nah, sebelum pandemi kan masuk bulan Maret. Ya. Nah, Ojek Push ini udah lahir gitu. Mau pandemi nih. Nah, mau pandemi, sebelum pandemi. Ya. Kita lahir, boom awal-awal karena pandemi kan 2 tahunan. Nah, sekarang kita recovery lagi lah. Ya. Balik lah, karena ada yang pepatah mengatakan jatuh itu biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Nah, sekarang kita ingin membangkitkan masa-masa kejayaan di awal Jackpus itu kembali hadir di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan masyarakat Kabupaten Karawang. Wah, ini belum apa-apa udah jauh banget Kang Wawan ngobrol ya. Berat. Padahal saya pengen ngobrol santai sih, ngobrol ringan sih. Siap. Kalem Kang. Siap. Oke, luar biasa. Oke, tadinya sebenarnya saya mau spill Kang, kalau Kang Wawan ini ternyata seorang entrepreneur, fokus bidang usahanya tuh di mana sih gitu. Tadi saya mau tanya gitu, ternyata udah dijawab. Jadi yang pertama Kang Wawan ini berarti background dari mahasiswa ilmu pemerintahan ya? Mahasiswa ilmu pemerintahan. Kalau seandainya ya nggak sedikit juga sih pejabat yang punya bisnis gitu ya. Ya, ya maksudnya kan kalau arah pemerintahan artinya Kang Wawan lebih ke arah ya pejabat, maksudnya ke pemerintahan gitu ya. Bisa jadi PNS, betul. Arahnya ke sana ya. Kalau ke bidang usaha kan itu harusnya ke anak ekonomi harusnya gitu. Nah tapi Kang Wawan nih gimana ceritanya seorang anak ilmu pemerintahan yang nggak ada salahnya juga untuk buka usaha. Cuman maksudnya kenapa Kang Wawan anak ilmu pemerintahan melihat peluang untuk membuka startup yang namanya Ojek Kampus? Ya sebenarnya mah kalau dibilang apa ya, kita sebagai mahasiswa itu harusnya bukan hanya mempelajari bidang disiplin ilmu yang kita ambil selama kuliah saja gitu Mas. Artinya di sini kita juga harus bisa berusaha lah. Di satu sisi kita mengejar akademik kita, di satu sisi juga kita harus menganalisis passion kita itu di bidang apa. Nah sembari itu saya memiliki orientasi kalau pemerintahan saja, karena kan kalau kita ini bukan warga pewaris, karena kita warga perintis ya mau nggak mau otak kita itu diajar berdialektika untuk menyelesaikan masalah. Nah beranjak dari masalah-masalah kehidupan kampus seperti harga ojek online yang mahal, yang lain, terus harga antar jemput makanan yang mahal. Nah dari situ kita beranjak, maka lahirlah startup Jackpus tersebut gitu. Jadi bukan halangan gitu bahwa kita mahasiswa ilmu pemerintahan, tapi kita tidak bisa berjiwa wirausaha gitu. Gitu, nah ini juga buat yang belum tahu ya, ini sebenarnya saya mau coba kenalin nih, Kang Wawan ini punya yang belum tahu ya, Kang Wawan ini punya Ojek Kampus. Ojek Kampus itu berarti gimana tuh Kang? Ojek yang ada di kampus? Iya, Ojek Kampus itu sebenarnya ojek yang ada di kampus. Kenapa Ojek Kampus itu hadir? Karena kan kita tahu Mas, mahasiswa itu rata-rata kan bukan hanya orang Karawang saja. Kalau orang Karawang kan biasanya punya kendaraan, punya motor, punya mobil. Tapi kan mahasiswa Unsika ini kan udah negeri, artinya berarti nih membutuhkan alat transportasi. Kalau biaya hidup di tempat orang itu kan mahal. Nah, kita harus bisa menganalisis apa yang menjadi problem
mahasiswa ya, salah satunya mahasiswa yang di luar Karawang itu kan kebutuhannya transportasi. Nah, kita sebagai mahasiswa beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka lahirlah itu ojek kampus kayak gitu. Jadi dengan harga yang murah, tapi pelayanan yang cepat dan ramah gitu. Luar biasa. Oke, berarti ini udah ke-spill ya, guys. Ternyata Kang Wawan ini buka ojek kampus itu ada di Unsika. Ini kita tadi belum tahu kan, ojek kampus ini 5W1H sih gitu kan, maksudnya siapa, apa, di mana gitu kan, maksudnya kita belum tahu. Berarti sekarang udah ketahuan di mana. Ternyata Unsika. Berarti cuma di Unsika doang. Sebenarnya mah kalau belum apa istilahnya kepotong sampai pandemi, ya mungkin kita sudah berinvasi lah, berekspansi keluar gitu. Nah, sekarang kita fokuskan di Karawang dulu. Kenapa ada di Unsika? Ya, kenapa adanya di Unsika? Karena Karawang ini sebenarnya sebagai market lah, dalam artian lumbung padi banyak di Karawang, pabrik-pabrik banyak, mal-mal banyak. Nah, artinya kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus mempunyai jiwa yang kreatif dan inovatif. Nah, ojek kampus ini kan kita masih menggunakan by WhatsApp lah ya. Artinya kita berinovasi. Oh, operasionalnya by WhatsApp ya? Operasionalnya by WhatsApp. Nah, di sini kita beroperasionalnya by WhatsApp dengan caranya mudah, simple, murah. Nah, itu kan siapa di sini mahasiswa yang nggak menggunakan WhatsApp gitu. Nah, artinya kita hadir dengan harganya yang murah, pemesanannya yang simple, drivernya teman kita sendiri gitu, sesama mahasiswa gitu. Oh, drivernya juga mahasiswa? Iya, drivernya itu mahasiswa. Kita rekrutnya itu kita prioritaskan mahasiswa-mahasiswa karena kita berprinsipnya dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa dan masyarakat gitu. Luar biasa sekali. Itu Mas Aldi. Berarti ya karena Kang Wawan juga lulusan Unsika kan, akhirnya ada di Unsika. Alhamdulillah, saya lulus 2021 Mas Aldi. Wah, luar biasa nih, ternyata mahasiswa Unsika ya, alumni mahasiswa Unsika, luar biasa banget. Ilmu pemerintahan, FISIP berarti ya? FISIP. Oh, satu fakultas sama saya ya, luar biasa. Saya ilmu komunikasi. Oh, angkatan berapa Mas? Pura-pura nggak tahu. Dari tadi kita kebanyakan pura-pura nggak tahu ya. Ya nggak apa-apa, kan sekalian informasi. Siap. Luar biasa ternyata Kang Wawan ini punya ojek kampus. Jadi yang ada di Unsika dan itu ternyata drivernya mahasiswa gitu. Unsika, sehingga bisa membantu uang jajan mahasiswa ya, atau bisa membantu ekonomi mahasiswa yang ada di Unsika, dan bisa membantu juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin naik ojek online tapi dengan harga terjangkau. Iya, betul. Kalau harga nih, kalau boleh tahu, bener terjangkau nggak? Bener lah. Lebih murah dari ojek online lain. Jadi kita sistemnya gini Mas, 0 sampai 2 km itu kita goceng. Misalkan dari Unsika ke KCP, biasanya kita kan melakukan riset dulu. Riset dari Shopee Food, terus riset dari Gojek, dari Grab. Nah, kita menggunakan rumus karena kita masih menggunakan manual by WhatsApp. Kita sistemnya 0 sampai 2 km itu 5.000 Mas. Nah, artinya setelah kita riset dari Grab, dari Gojek, dari Shopee Food, nah itu rata-rata bukan 5.000, tapi berapa? 10.000. Nah, kita lebih hemat setengahnya gitu. Nah, itulah yang menjadi daya tarik tersendiri di kalangan mahasiswa gitu. Sehingga mahasiswa bisa lebih hemat ya. Mahasiswa bisa lebih hemat, terus bisa istilahnya apa? Memenuhi kebutuhan yang lainnya. Yang tadinya hanya untuk habis untuk biaya transportasi, bisa beli buku, bisa beli jajan gitu, bisa jajan yang lain, nonton gitu di KCP gitu. Luar biasa. Ya. Nonton di KCP, kayaknya di KCP nggak ada ini deh. Oh, nggak ada ya? Festive. Ya, festive ya. Tahuan nih, nggak tahu nih dia nih. Oke, luar biasa ya. Artinya membuka peluang dan ternyata ya maksudnya membuka peluang ekonomi mahasiswa, juga bisa bikin mahasiswa hemat ya. Iya, luar biasa banget. Dan ternyata operasionalnya by WhatsApp. By WhatsApp. Iya, itu gampang banget berarti ya buat akses ya. Karena kan kalau dulu itu sistem WhatsApp itu sebelum diakuisisi oleh Meta, Facebook lah. Kalau sekarang kan udah berubah nama menjadi Meta. Facebook itu kan dia kapasitasnya 247. Kalau sekarang udah diambil alih oleh Meta atau Facebook,
WhatsApp itu dia kapasitasnya udah 1.000 satu grup itu, jadi kita lebih hemat. Artinya taruhlah mahasiswa Unsika itu 18.000. Nah kita ambil setengahnya aja yang nggak berkendaraan, berarti 9.000. Nah kita bisa masukkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di grup itu, misalkan satu grup 1.000, berarti kalau ada 5 grup ya 5.000 konsumen kita, gitu. Gitu Mas. Wah luar biasa banget. Ya jadi buat kamu para mahasiswa ya di Unsika dan sekitarnya bisa, berarti misal kalau mahasiswa UBP sebetulnya untuk order bisa, kebanyakan kita mahasiswa UBP ada juga drivernya mahasiswa UBP juga kita Mas. Jadi ada ya? Ya sedikit demi sedikit kita berekspansi lah, merangkul universitas. Jadi sebenarnya ini nggak terpaku untuk Unsika ya? Nggak terpaku untuk lingkungan Universitas Bangsa nggak? Yang terpenting kan kita kembali lagi ke awal, dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa dan masyarakat. Nah kita merangkul yang mahasiswa UBP kan mahasiswa juga toh Mas. Masa karyawan UBP kan nggak juga toh, statusnya kan mahasiswa. Nah kita merangkul juga mahasiswa, mungkin kedepannya kita merangkul Stikes Karisma, terus Horizon dan lain sebagainya gitu. Pokoknya yang ada di Karawang dulu lah. Ya Karawang dulu ya. Ya kan Binet juga asli Karawang, Jekpus juga ya asli Karawang. Masuk. Luar biasa, asli Karawang luar biasa ini. Jekpus ya, Jekpus ya. Ya. Berarti belum ada aplikasinya nih? Belum, karena kita sebenarnya sama tim sudah merancang gitu Mas. Ya karena kita masih recovery, bangkit kembali dari keterpurukan. Artinya kan ketika pandemi itu banyak startup yang down lah. Nah kita balik lagi, kalau misalkan kita mengganti dari yang semula WhatsApp langsung ke sistem Android, takutnya konsumen kita pada kabur atau kaget kayak gitu. Makanya kita bertahan dulu sambil menganalisis gimana orderannya berapa, itunya berapa, sambil ya kita juga berinovasi juga, bukan hanya kan ada jasa antar jemput, makanan, kirim barang kayak gitu. Kita juga ingin kedepannya ya memberdayakan itulah Jekpus Smart itu kayak gitu. Itu website ada? Website ada. Ada ya? ojekpus.com. Boleh tuh. ojekpus.com ya. Ojekpus luar biasa. Ya, kalau IG-nya @ojekpus. Ojekpus. Ya, Ojekpus Instagram. Aja ya? Instagramnya? Iya. Wow, luar biasa. Jadi kalau yang ordernya orang luar juga bisa? Bisa. Tapi kalau untuk driver saat ini dibatasi mahasiswa ya? Karena kita ingin membantu dalam artian perekonomian mahasiswa. Karena kan basic mahasiswa itu ada yang seneng motor-motoran. Kenapa kita tidak rangkul untuk bisa menghasilkan cuan gitu? Nah dalam artian kita rangkul untuk menjadi driver di sini gitu Mas. Nah ke depan itu bukan hanya yang basicnya sebagai ingin menjadi driver saja, tapi sesuai kemampuannya masing-masing gitu. Ada yang ngajar ya kita ngajar. Cita-cita saya itu seperti itu Mas. Ya mudah-mudahan terwujud lah. Mudah-mudahan didengar juga sama Bupati Karawang gitu. Harus lah kayak gitu. Mohon ya Pak Jaib, luar biasa nih ada pemuda Karawang yang sangat luar biasa, hostnya juga keren banget. Orang Karawang asli, luar biasa. Betul. Oke. Saya ini kenal Kang Wawan ya terus terang karena kita satu alma mater di Unsika, akhirnya kita ketemu di Unsika ya. Dan saya melihat Kang Wawan ini adalah sosok yang sangat ini terus terang Kang, saya nggak ngada-ngada karena Kang Wawan gue start di sini terus saya bagus-bagusin, enggak. Bukan menjilat lah ya. Enggak menjilat. Ngaletak. Ngaletak. Salah fokus. Karena waktu itu ya masa-masa MOS ya, masa-masa PKKMB kalau Unsika bilang. Inaugurasi, saya tuh melihat Kang Wawan adalah sosok yang visioner gitu, ngomongnya tuh berat lah gitu ya. Ini sepertinya ketika Kang Wawan melihat suatu daerah sepertinya bisa kita kembangkan nih ya melalui misi dan visi yang saya punya, segala macam gitulah. Kang Wawan benar-benar visioner lah gitu. Akhirnya saya sempat sedikit banyaknya, wah ini orang boleh juga nih gitu. Bisa. Waktu belum kenal itu. Akhirnya kita malah ketemu kenalan. Dan waktu itu ketemu di pertunjukan itu tuh ulang tahun FISIP. Ulang tahun FISIP. Ya kan ulang tahun FISIP Unsika.
Saya sulap, Akang sulap. Iya benar. Ya kan? Masih ingat ternyata ya. Masih. Berarti cinta pada pandangan pertama dong. Aduh, jangan juga dong. Ya maksudnya dekatnya di situ tuh. Ini udah pakai jas nih, Terus? luar biasa. Boleh kali sulap dulu nih. Sulap apa nih? Enggak, itu mah iseng-iseng aja, ngitung-ngitung aja. Sulapnya sulap matematika ya. Sulap matematika. Waktu itu Ya ya. harus ada papannya. Udah pakai papan Harus ya. papan. Iya. Kalau Mas Aldi mah hipnotis bisa, main kartu bisa. Ya, saya mah masih cupu lah, ini mah udah suhu gitu. Saya cuma main cewek doang nggak bisa. Wah. Iya, boleh, Pak. Wah, luar Gimana? biasa. Dan sekarang maksud saya gini. Mun. Sekarang waktu dulu saya ngeliat Kang Wawan tuh wah akademisi banget nih orang ini. Bener-bener sampai dosen-dosen pada deket sama Kang Wawan ini guys. Amin. Dan anak emas lah, bahkan terakhir sama rektor deket juga nih. Amin. Luar biasa. Kan seorang akademisi dan sekarang Kang Wawan, saya juga melihat Kang Wawan di luar ekspektasi dan sekarang Kang Wawan menjadi seorang pengusaha lah bisa dikatakan karena punya bisnis startup ojek bus itu kan luar biasa banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa kepikiran buat bikin ojek bus selain Kang Wawan berpikir kalau ini untuk membantu ekonomi mahasiswa gitu. Ini untuk mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa dari oleh untuk mahasiswa gitu. Nah, maksudnya selain itu, kenapa kepikiran? Awalnya dari mana gitu? Kalau kita alasannya itu selain itu, saya itu teringat hadis gini, Mas. Hadis nih? Iya, hadis. Waduh. Ya, jadi gini, khairunas Luar biasa. anfa'uhum linas, katanya sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Nah, menjadi seorang yang bermanfaat itu kan bisa bukan hanya dengan bisa menjadi bupati, camat, presiden dan lainnya. Kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang punya ide dan gagasan, kita tuangkan ide tersebut dan kita bisa membantu kehidupan mahasiswa di sekitarnya dengan ide dan gagasan yang kita punya. Nah, ada peribahasa mengatakan gini, Mas. Gimana? Satu peluru itu dia akan membunuh satu orang, tetapi satu ide dia akan membunuh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Artinya apa? Ketika kita mempunyai ide gagasan, ya kita harus implementasikan, kita harus laksanakan, kita harus konsistensikan gitu. Nah, akhirnya dengan ide tersebut akan menghasilkan suatu asas kebermanfaatan, bukan hanya buat kita, bukan hanya buat lingkungan Unsika saja, bukan hanya buat mahasiswa saja, tetapi buat seluruh masyarakat. Artinya di situ sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu, Mas, alasannya. Cak, nanti nih editor dia potong jadi TikTok ya. Luar biasa nih. Gila, Kang Wawan bisa. Aduh, luar biasa. Sekali kita potong buat Kang Wawan. Terus satu lagi, Mas. Saya sepakat sih. Satu lagi karena saya juga pengalaman hidup sih. Jadi pengalaman hidup ya, saya kan lahir di Karawang tadi udah dijelaskan. SD, SMP di Karawang. SMA saya di Riau, Mas. Wah, SMA di Riau. Kok bisa itu? Kenapa? Ikut paman. Oh, ikut paman. Jadi kita kalau ingin tahu daerah orang, kita ingin tahu pemikiran orang, ya kita harus ke tempat tersebut. Ya mungkin dari sana ya pola pikir, mindset kita dilatih gitu, etos kerja kita dilatih kayak gitu. Saya juga banyak belajar dari ya setidaknya masyarakat Riau lah tentang keilmu keagamaannya, tentang etos kerjanya. Dari situlah mungkin tumbuh semangat saya. Oh, saya ini orang yang nggak punya apa-apa. Ya minimal ketika kita belum bisa membantu orang secara materi, kita bisa membantu secara ide dan gagasan tersebut. Iya. Gitu, Mas. Wah, luar biasa. Akhirnya SMA sempat di Riau ikut paman. SMA sempat di Riau. Dan banyak belajar di sana ya. Awalnya saya sebenarnya mah introvert, Mas. Oh gitu. Jadi nggak terlalu banyak belajar gitu. Nggak, SMP itu saya diem aja. Oh gitu. Cuman karena ada guru psikolog, namanya itu Ibu Maharani. Halo Ibu Maharani gitu. Iya, harus nonton ya, share ya. Siapa tahu nonton kan? Oh ya, harus di-share lah. Iya, harus di-share. Beliau adalah sosok yang inspiratif yang mendorong saya yang tadinya cuman diam aja. Wan, kamu harus aktif organisasi. Wan, kamu harus ikut kegiatan-kegiatan. Wow. Ketika saya sekolah SMA,
semua kegiatan organisasi saya ikutin, cuman satu yang enggak, Mas. Apa itu? Pramuka. Kenapa saya nggak mau pramuka? Kenapa? Karena jarang mandi. Enggak ini stereotip ini. Ada kok teman saya pramuka mandi banyak kok. Ya gitulah. Setidaknya Oke, tubuh dari berarti pramuka doang yang nggak diikutin ya? pramuka. Kayak Rohis, kayak OSIS, kayak PIK. Itu ikut? Terus kayak forum anak kayak gitu ya. Alhamdulillah ikut. Forum anak ya ikut juga. Forum ya? anak ikut. Bahkan Saya tahu tuh. Forum Iya, iya. anak itu kan kita ada perwakilan, saya di Kabupaten Siaknya, di Riau-nya. Perwakilan dari Kabupaten Siak mewakili di tingkat provinsi. Iya. Dan alhamdulillahnya dulu tuh kita dipimpin oleh seorang bupati namanya Pak Samsuar. Nah, beliau itu selalu memotivasi kita lah anak-anak muda. Kalau kamu sepintar-pintarnya kamu, kalau kamu misalkan nggak rajin baca Quran, ya buat apa? Beliau selalu mengatakan kepada kita, meskipun saya sibuk sebagai seorang bupati, tapi minimal satu hari satu lembar. Wah, Dari situlah saya, oh ternyata dibalik kesuksesan Ya. seorang pejabat, dibalik kesuksesan seorang entrepreneur, dibalik kesuksesan seorang pengusaha dan lain sebagainya, Ya. ternyata ada kekuatan spiritualnya, Mas. Gitu. Iya. Selain ilmu pengetahuan yang dimiliki Iya. ya, di dunia ini akhirnya Iya. ada spiritual yang Ada diperkuat ya. spiritualnya. Karena gini, Mas, di dalam pikiran seorang manusia itu terbagi atas tiga kecerdasan gitu, Mas. Yang pertama itu spiritual question, yang kedua itu emotional question, yang ketiga itu intelligent question. Ya, itu yang disebut IQ, EQ, SQ. dan SQ gitu. Ya. Nah, IQ, SQ, emotional question itu bisa dilatih dia. Misalkan IQ lah kita bisa belajar apa namanya? Membaca, menulis dan berhitung. Emotional question ya kita bermasyarakat kayak gitu. Nah, spiritual question itu ya kita juga belajar bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita lah. Karena orang-orang yang hebat itu saya perhatikan bukan hanya pintar secara intelijen, tapi ada spiritualnya yang dia jalankan. Seperti B.J. Habibie kan puasa Senin Kamisnya rajin, makanya Luar dia pintar biasa, kayak gitu. Kita harus contoh orang-orang seperti itulah gitu. Luar biasa Kang Wawan. Tepuk tangan lagi buat Kang Wawan. Banyak banget tepuk tangan buat Kang Wawan ini. Wah, luar biasa Kang. Oke, akhirnya Kang Wawan itu tuh yang salah satu hal yang membuat Kang Wawan mendirikan usaha Jackpus. Memberikan manfaat. Itu sebetulnya selaras dan sejalan dengan Binet. Karena Binet itu Kang, karena Binet itu internet service provider asli Karawang yang berusaha memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat melalui transformasi digital. Gitu. Jadi sangat luar biasa ya. Maka dari itu kita kalau udah punya ikhtiar, udah punya usaha ya, sebuah hal yang kita perjuangkan itu dengan niat yang baik ya, visi yang luar biasa, apalagi untuk banyak orang, masyarakat itu pasti akan berkah juga ya buat semuanya gitu, dan berkembang gitu ya, luar biasa. Terus sepakat dengan itu? Sepakat. Saya boleh tanya tentang Binet? Apa tuh? Binet berdiri tahun berapa? Binet itu ya, supaya teman-teman tahu lah. Binet itu menjadi sebuah perusahaan PT itu di 2016. Tapi dicetus oleh Pak Berto dari 2010. Bapak Roberto nih, CEO dan founder Binet. Mantap. Itu mendirikan Binet dari masih sekolah Kang. Oh, masih sekolah. Luar biasa. Kuliah? Masih sekolah di SMA. Oh, di SMA. 2010 kalau nggak salah saya ya ada bukunya juga, sempat mendengar cerita juga gitu. Di 2010 sudah mendirikan Binet. Gitu. Dan asli orang Karawang Pak Berto. Asli orang Karawang. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Berto. Mantap. Gitu ya. Jadi maksudnya saya melihat ada kesamaan antara ya maksudnya Jackpus dengan Binet yang punya visi besar untuk bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Artinya gini, kalau Binet itu kan usaha di bidang layanan seperti wifi-nya, layanan internetnya ya. Nah, kita juga kan membutuhkan internet juga gitu. Nah, justru ini nih, tadi saya mau tanyain malah sama Kang Wawan nih. Kan Kang Wawan startup nih, dia pasti digital, pasti online ya. Iya. Gimana tuh keluh kesahnya gitu? Sempet nggak sih ngalamin internet? Ya, maksudnya mengalami kendala lah pastilah. Di dunia digital. Kalau di zaman sekarang, apalagi mahasiswa itu kan kebutuhannya
seperti kuota, colokan, Betul. Instagram. Betul. Nah, Instagram seperti TikTok itu kan banyak menyedot apa ya? Kuota ya, Kuota lah. betul. Artinya dengan budget yang Udah minimum. pasti harus pakai internet, Iya, kan? udah budget yang minimum ya, minimum yang dikeluarkan oleh mahasiswa, kita juga harus apa ya? Cerdas lah dalam mengkalkulasi kebutuhan apa aja yang menjadi prioritas. Nah, dengan saya rasa dengan hadirnya Binet yang harganya katanya murah, murah, terus luar biasa, cepat, nggak lelet, ya ini menjadi peran tersendiri gitu untuk mahasiswa, karena kan mahasiswa itu kebutuhannya selain mengetik, menulis, sama membrosur lah, membuat jurnal, browser, gitu. Iya, maksudnya kegiatan aktivitas online. Iya, aktivitas online. Maka saya rekomendasi lah untuk jadi untuk pakai Binet mahasiswa Unsika. Tuh langsung direkomendasikan oleh Kang Wawan, luar biasa. Jadi memang betul ya apa kata Kang Wawan bahwa Binet ini adalah ISP asli Karawang, Internet Service Provider asli Karawang, yang termurah dan tercepat di Karawang. Jadi saya benar-benar pengen ngajak masyarakat Karawang nih Kang untuk bisa merasakan luar biasanya experience internet dari Binet. Itu sih saya pengen benar-benar coba ajak yuk kita cobain internet dari Binet, karena internet yang lebih baik akan mempengaruhi kehidupan yang lebih baik. Benar. Better internet, better life. Karena gini katanya, orang bodoh akan kalah sama orang pintar. Nah, sekarang itu orang yang lambat akan kalah sama yang cepat. Nah, artinya kita di zaman sekarang itu harus cepat mengambil tindakan, cepat dalam mengakses informasi kayak gitu. Maka luar biasa. Saya yakin dan percaya dengan hadirnya Binet ini bisa menjadi solusi kecepatan. Sangat bisa. Dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karawang. Betul. Dan yang luar biasa lagi Kang, apa tuh? Binet bersedia untuk customer itu 24 jam per 7. 24 per 7. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita melayani full customer selama 24 jam. 24 jam. Dalam 1 minggu non-stop. Jadi setiap hari. Jadi maksudnya hari Sabtu Minggu walaupun hari libur kita tetap bisa melayani. Terus kalau misalkan ada teman-teman mahasiswi Unsika tertarik, cara daftarnya gimana? Cara daftarnya nih luar biasa. Terima kasih Kak. Luar biasa. Cara daftarnya gampang ya. Cukup klik link yang ada di deskripsi di bawah, luar biasa ya. Di situ ada link tree ya. Ntar di situ bisa ada cara pasang internet, langsung klik aja itu. Oke Kang, siap. Luar biasa banget nih. Kalau boleh tahu, yang membuat Kang Wawan seperti yang ada di titik ini itu siapa sih? Ada nggak orang yang support system? Siapa sih orang yang support system buat Kang Wawan? Orang? Ya. Kalau secara pribadi orang nggak ada, biasa aja sih. Oh nggak ada yang support system? Enggak. Kalau mungkin kayak Mas Aldi ada pacar. Kalau saya pribadi mah ngelihatnya ya nggak harus pacar juga sih. Kalau saya pribadi mah lebih ke ketika masyarakat mengalami kesusahan, kita belum bisa membantu seorang tersebut gitu. Ketika ada masalah di lingkungan kampus, mahasiswa telat bayar UKT, ya dari situlah timbul istilahnya kalau itunya rasa nasionalisme kita lah. Luar biasa. Rasa empati kita terhadap orang tersebut. Kalau sosok secara pribadi nggak ada sih, saya ketika melihat seseorang saja gitu. Dalam keadaan kesusahan, itulah yang menjadi motivasinya gitu. Ya, memang beda-beda sih orangnya. Dan menurut Kang Wawan itu orang yang menggerakkan hati Kang Wawan untuk bisa kasih manfaat untuk orang tersebut. Iya betul. Luar biasa. Oke, saya pengen tahu cita-cita Kang Wawan. Kan sekarang udah menjadi sosok yang sangat inspiratif, seorang entrepreneur muda ya, punya startup namanya Ojek Bus. Sekarang juga sempet gerak di politik juga nih, bahkan seorang akademisi juga. Sebenarnya cita-citanya apa sih sekarang Kang Wawan? Kalau cita-cita itu setiap dari kecil sampai dewasa itu berubah-ubah Mas. Kecil dewasa apa tuh? Kalau dulu saya kecil itu umur sebelum masuk sekolah SD kan ada namanya sekolah madrasah. Jujur nih,
Apa tuh? Dulu cita-citanya jadi kiai gitu. Jadi ustaz. Lo kok ketawa ya? Jadi Ya itu. nggak apa-apa, bagus, luar biasa. Oke, kecil. Gede berubah nih. Enggak, kecil dulu SD, SMP yang ngikutin lomba-lomba, Mas. Oke. Percaya enggak? Enggak. Kalau saya itu juara 1 lomba Pildace tingkat kecamatan dan Wah, luar juara 2 biasa. tingkat Kabupaten Karawang. Percaya enggak? Iya sih. Oh, Pildace. Iya, di sana ya mungkin Iya, iya. ya basic karena apa? Kalau kita udah memegang mic di hadapan orang udah nggak canggung lagi ya dari kecil udah pegang Oke, itu. udah terbiasa public speaking. itunya Tapi katanya sempat introvert. Tapi dari kecil public speaking gimana? Ya public speakingnya itu kan ketika event-event aja. Oke. Event-event dalam artian ketika bergaul kan kita diam aja. Oh, Nah, lebih ketika banyak mendengar. ketika guru sekolah madrasah mengajari kita, "Wan, lomba ini." Ya, 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 kita ya. apalin gitu. Gitu, Mas. Oke. Terus ketika Udah gede? SMA, masuk ke kuliah, Oke. pengalamannya gini saya lihat. Dulu kan 2013-2014 itu bupatinya itu ada suara ya. Ada suara ya, betul. Sedih saya. Kok Bupati Karawang kok kena OTT gitu. Iya, iya. Makanya dari situ saya ingin mempelajari ilmu pemerintahan gitu. Siapa tahu dengan ilmu ini bisa bermanfaat buat masyarakat Karawang. Kenapa? Iya. Karena Karawang ini potensinya banyak, Mas. Betul. Perumahan pemakaman paling mahal di Indonesia ada di Karawang, Betul. San Diego Hill. Strategi. Lumbung padi terbesar di Jawa Barat di Karawang. Ya. Pabrik terbanyak di Indonesia adanya di Karawang, KIIC. Kurang apa lagi? Pabrik uang Indonesia. Pabrik uang ada di Indonesia. Karawang. Apalagi? Pabrik uang ada di Indonesia. Pabrik uang Indonesia ada di Karawang. Iya, pabrik uang yang dicetak ada di Indonesia gitu. Iya. Kurang apa lagi di Iya. Karawang? Iya. Gitu. Terus setelah saya masa-masa kuliah, saya juga nggak mati gini, Mas. Jadi hidup itu ada kalanya kita itu berpikir idealis seperti Oke. seorang Tan Malaka. Oke. Ada kalanya kita berpikir realistis seperti Soekarno, Mas. Artinya apa? Kalau Tan Malaka itu idealis dia, nggak mau kompromi, diplomasi dan lain sebagainya. Pokoknya tentang penjara dan lain sebagainya. Kalau Soekarno kan kooperatif. Kooperatif. Nah, kooperatif dalam artian Soekarno itu dia mau sama penjajah, itu juga kompromi lah, itu melobi lah secara itu. Nah, artinya hidup itu jangan idealis kekeh dengan pendirian kita. Misalkan kita yang ini kayak ini. Karena kan yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan kita gitu. Artinya kita juga harus realistis. Ketika kita jurusannya ini realistisnya di sini kita juga harus membuka ya salah satunya usaha. Kenapa? Karena kan untuk menjadi seorang pemimpin itu, Mas, ada 3 teorinya, Mas. Apa itu? Pertama itu modal sosial. Ya. Pertama itu modal politik. Yang ketiga itu modal ekonomi. Modal Politik kedua kali. Pertama sosial. Iya, sama aja sih. Itu mah tinggal dibulak-balik aja. Iya. Tinggal dibulak-balik aja. Kalau sosial itu bisa seorang seorang kiai, tokoh-tokoh lah seperti itu. Modal politik ya, berkarya di bidang politik. Yang ketiga itu modal ekonomi. Nah, modal sosial dan politik itu bisa digerakkan oleh modal ekonomi gitu. Makanya sekarang tidak heran banyak pengusaha-pengusaha kayak seperti Erick Thohir, seperti Nadiem Makarim, Sandiaga Uno terjun toh ke politik. Ya artinya di situ butuh suatu privilege penghormatan lah. Karena ya uang buat apa lagi nih dicari kan udah banyak. Penghormatan yang belum gitu. Artinya di situ moral value-nya itu kita harus realistis, bukan hanya mengejar cita-cita saja gitu. Kita juga harus kantongnya diisi heula lah muncul orang Sunda mah gitu. Oke. Untuk bisa ya maksudnya untuk bisa memberi artinya kita harus punya dulu kan. Iya, betul. Ya, luar biasa. Jadi kesimpulannya waktu udah dewasa sekarang nih cita-citanya apa berarti ke depannya? Cita-citanya sekarang ya menjalani aja, Mas. Menjalani hidup dengan apa? Ya kalau disuruh jadi ada proyek misalkan di bidang politik, kita jalanin aja. Ada proyek maksudnya cita-cita hidup gitu. Cita-cita hidup. Kayaknya gua waktu masa hidup nih gua harus jadi presiden gitu. Itu kan cita-cita tuh. Kalau cita-cita apa ya? Misal saya harus jadi, kan sekarang host terkece di Karawang, gua harus jadi host terkece di Indonesia. Kayak Aldi Depeng gitu lah ya. Gua jadi aktor terhebat di Indonesia misal gitu. Atau bahkan gue pengen jadi aktor Hollywood. Nah itu kan cita-cita kan.
Nah, Kang Wawan apa tuh? Ada nggak atau apa? Ya pasti ada, semua orang pasti mempunyai cita-cita. Apa Mungkin itu? karena tadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu berubah-ubah, ya mungkin karena sekarang saya bekerja, bukan hanya bekerja lah, konsultan lah di politik, di di pendidikan dan lain sebagainya kayak gitu. Saya ingin bercita-cita tuh lihat Karawang itu maju, Mas. Oke. Sedih rasanya kita sebagai seorang Karawang. Makanya dengan ada jargon seseorang yang lahir di Karawang. iya, Oke. dengan privilege tadi sudah disebutkan Sandiaga Hill, Peruri dan lain sebagainya. Kenapa kita masih gini-gini aja gitu? Nah, maka di situ saya timbul rasa nasionalisme kedaerahan saya. Oh, gimana caranya? Makanya yuk sama-sama kita mahasiswa mempunyai kemampuan di startup. Kita memajukan sama-sama Karawang. Mahasiswa yang ahli di bidang teater, yuk kita kembangkan budaya Karawang. Mahasiswa yang ahli di IT, yuk kita kembangkan. Karena Karawang ini marketnya begitu luas gitu. Bukan hanya market ekonomi, bukan hanya market sosial budaya. Kita ini menjadi konsumen. Jadi apa-apa dijualnya di Karawang. Nah, jadi kita harus mempunyai rasa kecintaan untuk membangun Kabupaten Karawang itu tersendiri. Ingat, mengutip dari perkataan Presiden Amerika, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan terhadap negaramu. Nah, kita ubah itu, karena kan saya ingin memajukan daerah saya Karawang. Jangan tanyakan apa yang memberikan Karawang kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan sebagai warga Karawang untuk Kabupaten Karawang gitu. Tidak gitu. Luar biasa. Artinya berarti cita-citanya ingin memajukan Karawang lewat Jackpus. Itu apa tuh, Kang? Oh, ini ada panggilan. Panggilan alam. Ya, cita-citanya sih Jackpus ini lahir bukan hanya untuk problem mahasiswa. Ya mungkin kedepannya visi saya itu saya sudah sampaikan di awal gitu, bukan hanya alat transportasi darah, tapi transportasi pemikiran, ide dan gagasan. Karena dengan sebuah lahirnya peradaban itu berawal dari gagasan gitu kan. Artinya silang pendapat gitu. Ibaratnya gini nih. Ini kayu. Kalau digisi-gisi kan menghasilkan api. Artinya kalau kita silang pendapat, misalkan silang pendapat dalam artian ide gagasan lah ya, bukan hal yang negatif gitu. Diadu gini-gini ya kita menghasilkan ide bagaimana membangun Karawang itu seperti apa. Itu yang harus kita butuhkan, mindset pola pikir anak-anak muda Karawang di sini gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan untuk kita ya kapan lagi gitu. Gitu, Mas. Oke, luar biasa Kang Wawan ini sangat inspiratif. Waduh, luar biasa. Berat nih kalau ngomong. Oke, sebenarnya tadinya saya pengen Kang Wawan coba kasih kata-kata untuk orang yang support system sih, karena Kang ini adalah sesi Kang Wawan di mana menyampaikan hati nurani Kang Wawan gitu, yang saatnya berbicara untuk kepada orang yang support system. Ya, karena saya support sistemnya bukan hanya ke satu orang saja, buat masyarakat lah ya, buat khususnya untuk orang yang kurang mampu di bidang pendidikannya, terus kurang mampu secara ekonominya, tenang saja gitu. Gusti Allah itu boten sarek kalau orang Jawa bilang. Jadi Allah itu tidak tidur gitu. Selagi kita bisa berusaha, ada kan istilah namanya menjada wajada barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Ya seperti saya gitu, saya bukan siapa-siapa, kok tiba-tiba bisa kuliah gitu. Nah, itu dari situ yang terpenting itu kuatkan niat kita, bulatkan tekad kita, ikhlas jalaninya kayak gitu. Insya Allah jalan dan rezekinya ada. Quote-nya apa, Mas? Apa tuh? Untuk hidup itu membutuhkan perjuangan, Mas. Perjuangan itu membutuhkan suatu keuletan gitu. Nah, keuletan konsistensi itu konsistensi gitu. Nah, konsistensi itu yang akan nantinya menghasilkan sebuah kejayaan. Nah, puncak dari hidup itu kan kita ingin jaya tuh. Jaya secara ekonomi, jaya secara privilege dan lain sebagainya. Maka disinilah kita harus pertama itu apa tadi? Apa itu? Harus berjuang dulu, Mas. Karena hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Kata Mata Najwa. Nah, kalau kata saya acara TV itu. Itu kata Mata Najwa, Mas. Kata Najwa Shihab kali. Najwa Shihab gitu.
Ya, kata mata Najwa Shihab, kalau kata saya gini. Seorang nahkoda yang handal itu tidak akan berlayar di lautan yang tenang gitu. Luar biasa. Ya. Belum Mas, belum. Oh, belum. Di lautan yang tenang. Nah, gimana sih? Ulang lagi. Nah, nahkoda yang handal itu tidak akan berlayar di lautan yang di tenang. Oke. Maka dalam hal ini untuk teman-teman berjuanglah gitu. Khususnya laki-laki, karena laki-laki yang tanpa luka adalah laki-laki yang tanpa cerita gitu. Wah, wow. Ini baru tepuk tangan nih. Iya. Ya. Itu juga itu juga sering disebutin sering diucapkan oleh ibu saya bahwa nahkoda yang hebat tidak dilahirkan di laut yang tenang. Iya. Jadi maksudnya kalau nahkoda di laut yang nggak tenang kan akhirnya coba berusaha untuk menstabilkan perahu itu kan atau kapal itu. Iya. Luar biasa kan. Kalau tenang-tenang aja kan nggak ada tantangan kan. Nggak ada tantangan. Mungkin ketika nggak terlatih terus ada ombak gede kan bisa jadi goyah. Iya. Itu ya. Luar biasa sekali Kang Wawan. Siap. Oke, berarti Kang Wawan ternyata tadi ada peribahasa bahasa Jawa juga, berarti bisa bahasa Jawa bisa? Bisa lah. Saya ini kan 3 tahun Mas di Riau. Di Riau itu saya berbaur. Gimana sih? Riau kan bukan Jawa. Berbaur dengan orang-orang Jawa yang transmigrasi. Artinya di Riau itu kebanyakan orang Jawa Mas. Oke. Maka mungkin disitulah digembleng gitu. Makanya saya ngelihat kalau Kang Wawan tadi makan siang ya di warung itu sama yang kebetulan yang punya rumah makannya orang Jawa, itu ngobrol Jawa, gitu. Maksudnya bahasa Jawa. Terus bahasa Riau juga bisa berarti? Bisa, Melayu. Gimana coba? Kemana kita pergi gitu? Melayu ya itu ya. Gitu. Kalau Melayu itu dia belakangnya ada yang pakai ada yang pakai o. Oh gitu. Nah kemana sama. Itu bukannya Padang ya? Sumatera. Enggak, kalau Padang beda lagi bahasa Minang itu. Coba Riau. Misalnya kata apa? Kamu mau pergi kemana ya? Ah, boleh. Miko nak kemana? Oh, itu. Kalau coba tangan dan jari yang kau bikin kasar bentuknya dengan kesibukan mengejar dan mencabut nyawa ini, coba. Nyawa yang mati. Aduh. Panjangan. Oke. Iya. Bahasa Jawa. Iso lah. Bahasa Jawa iso. Sampai iso ora? Iso siti. Terus siti. Piye? Saged. Piye? Pripun? Apa kita dengan piye melatih bahasa Jawa bermain musik atau gimana ya? Oh gitu. Bisa emang nyanyi? Siti. Siti. Sampai bisa nggak main gitar? Bisa dong. Ya wis lah kita. Boleh nih ada gitar. Terakhir karaokean lah terakhir. Gimana? Oke. Ayo. Mau nih? Boleh. Tapi ini belum beres ini podcast. Gimana dong? Terakhir nih saya mau kasih pertanyaan, mau kasih tantangan buat Kang Wawan ya, challenge. Siap. Sebutkan. Iya maksudnya kasih 3 kata untuk Binet. Binet yang pertama itu bagus, cepat, murah, luar biasa. Oke. Kang Wawan, terima kasih banyak ya. Untuk penutupnya akan kita langsung ditutup oleh salah satu lagu favorit Kang Wawan. Jadi buat para Binet lovers dimanapun kamu berada ya, jangan lupa subscribe, yang pasti harus subscribe channel Binet ini, dan jangan lupa juga like, juga komen siapa lagi yang harus datang ke episode berikutnya. Oke? Jangan lupa. Gimana? Mau like and subscribe Binet Karawang, asli Karawang. Asik. Langsung kita closing. Saya Aldi Depeng pamit undur diri. Saya Kang Wawan pamit undur diri. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Sekalian kabeh kenangan cintamu dilakoni, kebayang-bayang dikegawang mimpi, iso gawe nyaman raja minam duweni atimu. Kang Wawan, kaya lagi wingi awak dewe iso ngobrol tekan wengi, kerasa siramu yang paling gemati.
ora nyangka kowe sing paling larani. Oke.